yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Umum PGRI, PLT, Ketua Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah, Koordinator Kopertis Wilayah 6 Jawa Tengah, Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Semarang, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Universitas PGRI Semarang, Rektor Universitas PGRI Semarang, Wakil Rektor Universitas PGRI Semarang, Rektor dan Wakil Rektor atau Pembantu Rektor Perguruan Tinggi Mitra, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi di lingkungan Universitas PGRI Semarang, para dosen, karyawan, dan mahasiswa di lingkungan Universitas PGRI Semarang, dan para tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat-Nya. Pada hari ini kita bertemu dalam acara Dies Natalis Universitas PGRI Semarang ke-33 dalam keadaan sehat, selamat, dan sejahtera. Sebuah kehormatan bagi saya diberi kepercayaan untuk menyampaikan pidato ilmiah dalam rangka menyambut Dies Natalis Universitas PGRI Semarang ke-33. Kali ini saya membahas anak dan pendidikan, jembatan menuju Indonesia emas. Saya awali pidato ilmiah ini dengan satu peristiwa yang memilukan yang terjadi di masyarakat kita berkaitan dengan anak. Bayi perempuan dini hari tadi dibuang orang tuanya di kompleks makam TPU Karet Bifak, Jakarta. Bayi malang itu sempat kritis saat ditangani tim medis Puskesmas Tanah Abang. Namun sang bayi tidak mampu bertahan hingga menghembuskan nafas terakhir. Laki perempuan? Perempuan. Sesekali bayi mungil berjenis kelamin perempuan ini menangis, seolah mencari sang ibu kandung. Tangis bayi mungil yang memiliki bobot 1,8 kg dan panjang 35 cm ini memecah keheningan ruang bersalin Puskesmas Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Entah apa yang ada di benak wanita yang melahirkannya. Tangis bayi malang itu seolah tak mampu menahan langkah kaki sang ibu yang tega meninggalkannya sendirian di kegelapan kompleks makam dan dinginnya malam. Kalau dihitung berapa harinya mah kurang tahu ya. Tapi kalau kelihatannya sih udah lebih dari 1 hari. Tapi hari-harinya udah nggak ada? Udah nggak ada, tinggal tali pusatnya aja. Tali pusatnya aja. Itu perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perempuan ya? Iya. Bayi mungil yang ditemukan di kompleks makam TPU Karet Bifak Tanah Abang dini hari tadi sempat lebih dari 3 jam mengalami masa kritis. Tim Puskesmas Kelurahan Tanah Abang berusaha maksimal menjaga kondisi tubuh mungil itu untuk dapat bertahan. Namun Tuhan berkehendak lain. Kamis pagi, bayi yang belum memiliki nama itu menghembuskan nafas terakhir. Polisi telah menghimpun keterangan saksi dan memburu orang tua bayi malang itu. Tri Wibowo dan Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Bapak dan Ibu, itulah peristiwa yang memilukan. Selain misalnya orang tua menyetubuhi anaknya sendiri, kekerasan di dalam pendidikan, yang menjadi persoalan berikutnya adalah, yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa kita selalu terusik jika ada peristiwa yang menimpa anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Di dalam tradisi Jawa, bagi perempuan sesudah perkawinan, apabila bertemu dengan tetangga, sanak saudara, atau masyarakat, sesuatu yang lazim ditanyakan adalah, apa wis bati? Wis bati piro? Kata bati berarti sudah mengandung atau sudah beranak berapa.
Bapak dan Ibu, budaya Jawa memiliki tradisi luhur memuliakan anak. Hal ini dapat kita lihat di dalam cerita rakyat. Misalnya Timun Mas, Naga Baru Kerinting, Joko Kendil. Dalam dongeng Timun Mas misalnya, Pak Simin dan Bu Simin belum dikaruniai anak seorang pun. Kedua suami istri itu sangat mendambakan anak. Akhirnya Bu Simin meminta bantuan raksasa. Bu Simin melahirkan anak perempuan. Dalam versi yang berbeda, Timun Mas, masih dalam cerita rakyat Timun Mas, Mbok Sirni adalah seorang janda. Ia sangat mendambakan anak. Kemudian ia meminta bantuan raksasa. Alhasil anaknya terlahir dari mentimun. Cerita rakyat yang lain adalah Joko Tarub. Nyi Rondo Tarub menerima titipan anak yang kemudian diberi nama Joko Tarub. Tetapi Bapak dan Ibu, tidak semua anak berwujud sempurna. Misalnya dalam cerita rakyat Joko Kendil, Nyi Rondo Kendil menerima titipan anak yang berwujud kendil. Naga Baru Kerinting, dalam cerita rakyat itu Nyi Hajar melahirkan anak berwujud naga. Dalam legenda Rawapening, Putri Ki Temang Tariwangsa melahirkan anak berwujud ular. Yang luar biasa adalah, dan mohon maaf ini tidak terjadi pada laki-laki, tetapi pada perempuan, apapun wujud anak tetap dipelihara dan dilindungi oleh perempuan. Apa yang dapat kita simpulkan sementara dari cerita rakyat itu adalah, anak adalah generasi penerus keluarga. Anak adalah generasi penerus budaya. Anak adalah generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, anak adalah aset bangsa Indonesia. Kewajiban orang tua adalah mengurus kesejahteraan, mendidik, mempersiapkan anak-anak dalam perjalanan kehidupan. Kekerasan yang terjadi pada anak-anak yang saya singgung di awal pidato ini adalah dikarenakan tingkat ekonomi yang rendah dan tingkat pendidikan yang rendah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, anak-anak Indonesia adalah anak-anak yang luar biasa, melebihi super, mengalahkan Superman, Spiderman, bahkan Batman sekaligus. Marilah kita saksikan petikan video ini. Anak-anak kelas 6 SD di desa Cicaringin, Kecamatan Gunung Kencana, Lebak, Banten ini semangat mengikuti ujian nasional. Untuk menuju sekolah mereka harus berjalan kaki sepanjang lebih dari 3 km karena dari rumah menuju sekolah tidak ada kendaraan. Mereka berjalan kaki melewati perkebunan karet. Karena jauhnya lokasi, setiap hari biasanya ada saja siswa yang terlambat masuk sekolah. Bahkan, jika musim hujan, sejumlah siswa yang tinggal di Kampung Cicaringin dan Kampung Seberang Mustari biasanya tidak bisa bersekolah hingga seminggu. Setiap kali berangkat dan pulang sekolah, siswa juga harus menyeberangi Sungai Ciliman sebesar 50 meter. Sejak 6 bulan lalu, jembatan semi permanen dari bambu di desa mereka hancur, diterjang banjir bandang. Hingga kini mereka menyeberangi sungai dengan hanya berpijakan pada seutas kawat baja di atas ketinggian sekitar 10 meter dari permukaan air. Kawat baja tersebut merupakan bagian pondasi jembatan yang dibangun warga. Namun, karena minimnya dana, jembatan swadaya masyarakat tersebut terbengkalai. Meski terbiasanya menyeberangi sungai dengan seutas kawat, anak-anak mengaku ngeri. Emang sekolahnya jauh? Jauh. Berapa kilo dari rumah? 3 kilo. 3 kilo ya? Itu berarti pulang pergi selalu lewat jembatan ini? Mereka berharap jembatan segera diperbaiki agar tidak bersusah payah dan dibayangi ketakutan ketika menyeberangi sungai. Selain memanfaatkan kawat baja untuk menyeberang, sejumlah warga menggunakan rakit bambu. Namun, rakit tersebut tidak bisa digunakan jika arus sungai besar. Entah sampai kapan warga harus bertaruh nyawa saat menyeberang sungai ini. Karena hingga kini belum ada tanda-tanda pemerintah membangun jembatan yang layak bagi mereka. Nugroho Iman, Lebak.
Bapak dan Ibu, anak-anak memiliki hak yang disebut sebagai hak-hak anak. Sebagaimana disebut konvensi hak-hak anak yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Misalnya, orang tua mempunyai tanggung jawab bersama untuk membesarkan dan membina anak. Anak yang menderita cacat mental dan fisik hendaknya menikmati kehidupan penuh dan layak. Anak juga mendapat perlindungan dari semua bentuk eksploitasi seks dan penyalahgunaan seksual. Anak juga tidak mengalami siksaan atau kekejaman, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau yang menurunkan martabat. Dan yang paling penting, anak memiliki hak pendidikan. Khusus mengenai pendidikan anak adalah upaya pengembangan kepribadian, bakat, dan kemampuan hingga mencapai potensi sepenuhnya. Juga pengembangan sikap menghormati hak asasi manusia dan kebebasan hakiki. Pendidikan juga untuk pengembangan sikap menghormati orang tua, kepribadian budaya, bahasa dan nilai-nilai nasional, dan peradaban yang berbeda. Selain itu, pendidikan anak juga dipersiapkan untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam masyarakat yang bebas, dalam semangat perdamaian, tenggang rasa, persamaan jenis kelamin, dan persaudaraan, pengembangan sikap menghormati lingkungan alam. Bapak, Ibu yang saya hormati, Indonesia pada tahun 2045 diprediksi menjadi 7 negara terbesar di dunia. Hal ini dikarenakan adanya bonus demografi. Tetapi Bapak dan Ibu, hal ini tidak akan pernah terjadi manakala kualifikasi pendidikan anak-anak Indonesia tidak tinggi. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kualifikasi pendidikan anak-anak Indonesia. Bapak dan Ibu, mengait dengan pendidikan dan tingkat ekonomi sebagaimana yang saya singgung di awal, mari kita simak petikan video ini. Jadi, ayah bekerja sebagai buruh bangunan, ibu penjahit. Meta, apa betul Meta juga pernah menunggak uang sekolah? Ya, benar, Pak. Berapa lama nunggaknya? 2-3 bulan. Sekolah nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Sekolah memaklumi kalau keadaan nggak ada. Berapa sih uang sekolah sebulan? 180.000. Tapi itu udah mendapat potongan dari sekolahan, Pak. Kenapa Meta dapat potongan? Ya, mengajukan surat tidak mampu ke sekolahan supaya dapat keringanan. Betulkah sejak kelas 1 sampai tamat SD, Ya. Meta selalu mendapat ranking tertinggi di Iya, kelas? Pak. Betul. SMP bagaimana? SMP masuk 10 besar sampai 5 besar. SMA? SMA ya 10 besar. Nah, dari ujian nasional tahun ini, Meta mendapatkan nilai tertinggi untuk Kabupaten Tulungagung. Iya. Berapa nilai totalnya? 56,45. Itu artinya rata-rata satu pelajaran nilainya berapa? 9,3. Nah, dengan kondisi ekonomi seperti tadi dan harus membantu ibu menjahit ya, bagaimana Meta membagi waktu untuk belajar dan membantu orang tua mencari nafkah? Ya, kalau habis pulang sekolah itu biasanya bantu ibu dulu. Nanti kalau sudah selesai baru belajar, Pak. Jam berapa biasanya belajar? Sore sampai malam. Apa komentar orang tua ketika tahu nilai Meta tertinggi se-Kabupaten Tulungagung? Kalau orang tua itu ya senangnya senang, Pak, tapi juga ada sedihnya. Sedihnya? Kalau nilai saya bagus tapi tidak ada biaya buat kuliah. Waduh. Kalau gitu kita tanya Ibu Emi nih, ibunya. Ibu Emi. Ya. Ada bahagianya tapi ada sedihnya. Sudah melakukan apa? Upaya apa yang sudah dilakukan untuk bisa melanjutkan kuliah? Sudah berbagai usaha lah ya. Jadi sampai sekarang juga belum bisa mendapatkan uang untuk kuliah Meta.
sama sekali belum. Tapi sudah ada yang mau membantu. Banyak yang menawari untuk kuliah, Pak. Baik, tapi belum ada yang terrealisasi ya? Belum. Tapi kalau ibu sendiri yang harus membiayai, sudah pasti tidak akan bisa? Tidak mampu, Pak. Tidak ada sedikit pun yang bisa disisihkan untuk dikumpulkan? Untuk makan saja sudah pas-pasan loh, Pak. Tapi ibu boleh dong, ibu punya harapan terhadap Meta, masa depan Meta. Apa Iya, harapan ibu? Moga cita-citanya tercapai, Pak. Pengennya dia jadi dosen, Pak. Bapak dan Ibu, itu tadi Meta Indriani memiliki nilai tertinggi di Tulungagung. Mengkait dengan itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, disinilah peran Universitas PGRI Semarang, yaitu meningkatkan taraf pendidikan, meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Ini terlihat dari moto Universitas PGRI Semarang, unggul dan berjati diri. Jati diri saya memaknainya sebagai nasionalisme Indonesia dan kejeniusan lokal. Ada 7 nilai yang dikembangkan di Universitas PGRI Semarang, yaitu kejujuran, tanggung jawab, visioner, disiplin, peduli, adil, dan kerja sama. Universitas PGRI Semarang adalah the meaning university. Maksudnya adalah menjunjung dan memuliakan kehidupan. Sumbangan Universitas PGRI Semarang adalah menjadi pemberi dan penjaga makna bagi kemaslahatan kehidupan melalui dunia pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, lembaga ini telah melahirkan pribadi yang berkarakter. Salah satunya adalah Rahma Faradila, perempuan, guru, dan pengelola panti asuhan cacat ganda. Berikut kita saksikan wawancara saya. Saya lulus di Universitas PGRI Semarang tahun 2010. Apa saja yang dilakukan di dalam panti asuhan ini? Jadi di dalam panti asuhan ini saya mendampingi anak-anak atau mungkin istilah lainnya memelihara anak-anak di dalam panti. Yang pertama yang namanya anak cacat ganda itu tidak ada yang namanya kita berharap lebih anak itu bisa berpendidikan tinggi. Tetapi harapan kami yang pertama mereka bisa mandiri. Kita melatih mereka untuk mandiri, yang pertama melatih diri. Bagaimana caranya dia bisa mandiri, bisa makan sendiri, bisa ganti baju sendiri. Kalau dia sudah bisa mandiri, lalu kita arahkan untuk mempunyai etika. Bagaimana caranya kalau misalkan ketemu orang, itu kita harus mengajari mereka untuk bersalaman. Lalu misalkan lewat di depan orang, kita mengajari untuk sopan santun. Gimana kalau misalkan lewat di depan orang dengan permisi begitu. Walaupun mereka tidak bisa bicara, tetapi mereka tahu gerakannya. Apa yang membuat Bu Rahma terketuk atau terbuka pintu hatinya sehingga memiliki keinginan bahkan sudah melaksanakan memelihara dan mendampingi anak-anak ini? Jadi pada waktu 2004 saya itu relawannya dinas sosial. Saya disuruh mengajar anak jalanan. Setelah saya ternyata berhasil mengajar anak-anak jalanan, saya berikan pendidikan, lalu saya ditawari untuk mendampingi anak yang berkebutuhan khusus, tetapi sasarannya dari keluarga yang tidak mampu. Yang penting mereka bersih dan makan seperti layaknya kita makan. Anak-anak seperti ini tidak bisa yang namanya dikeras. Semakin mereka kita keras, mereka semakin tidak bisa berkembang. Ternyata mereka harus dengan kesabaran, kita tuntun pelan-pelan. Jadi terutama di
mereka, anak-anak Indonesia, anak-anak kita yang dalam segi kemampuan ekonomi kurang? Memang rata-rata kebanyakan dari keluarga yang tidak mampu, ekonomi yang sangat di bawah sekali. Tetapi bukan berarti ekonomi yang di bawah itu kita biarkan. Tetapi mereka juga punya hak yang sama dengan kita. Apa salahnya kita memberikan kesempatan untuk mereka walaupun dengan segala kebatasan fisik maupun mental. Bapak dan Ibu, anak dan pendidikan adalah jembatan menuju Indonesia emas, Indonesia nan jaya. Saya akhiri pidato ini dengan pantun, ke pasar mencari jenang, ke perguruan tinggi belajar lagi. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University. Mencari ilmu jangan sembarang untuk anak-anak generasi nanti. Pastikan ke Universitas PGRI Semarang untuk Indonesia jaya abadi. Sekian, terima kasih atas perhatian.